apa ya kira-kira ya, kalau Kombel Intranya sudah jalan, terus Hmm. kira-kira hari ini kita mau ngomong apa ya? Iya, kalau saya Bu Sri untuk yang Kombel Intra sudah berjalan, yang memang menjadi PR saya adalah terkait dengan Kombel antar sekolah yang terkait dengan Kombel Imba saya. Kebetulan kemarin sudah saya pilih dan juga sudah saya sampaikan, tetapi sampai hari ini memang belum kami laksanakan karena terkendala kegiatan yang cukup banyak, jadi belum kita laksanakan seperti itu. Jadi nanti memang PR saya ke Kombel Imbas di antar sekolah seperti itu. Tapi sudah pernah berjalan kan beberapa kali? Iya, untuk Imbas saya memang sudah pernah berjalan, khususnya di TK Muslimat NU Tujuan Hidayah. Itu sudah sempat kunjungan ke saya untuk studi biru, dan juga kita sudah diskusi terkait dengan kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan ke lembaga kami. Itu sudah pernah kita laksanakan. Kemudian vakum lagi karena terbentur kegiatan yang cukup banyak seperti itu. Kira-kira masalahnya apa untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Kombel antar sekolah? Iya, kalau kemarin yang dari saya gali setelah bertemu dengan kepala sekolah beserta guru-guru di TK Muslimat NU Tujuan Hidayah, yang pertama adalah memang terkait komunikasi dengan guru-guru itu memang masih sangat kurang, dan memang belum pernah dijadwalkan secara intensif untuk bertemu, untuk menyampaikan kekurangan apa yang sudah dilaksanakan di kelas seperti apa, solusinya seperti apa, itu memang belum pernah dilakukan oleh lembaga tersebut. Jadi saat mereka melihat kami dan bertanya kepada kami terkait dengan pembelajaran seperti apa, terus solusinya seperti apa, itu memang kita temukan sesama guru memang tidak ada umpan balik dan sebagainya, sehingga satu guru ya sudah menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa berdiskusi dengan guru-guru yang lain, sehingga solusinya mungkin hanya terbatas di satu guru, tidak ada solusi dari teman-teman lain yang akan memberikan masukan kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan disiplin positif memang masih belum terjalin di antara teman-teman, itu terkait dengan motivasi. Memang terkait motivasi itu teman-teman memang kalau memang tidak kita paksa itu kadang masih kurang, masih tidak mau. Kalau dipaksa baru mereka sadar terkait dengan kebutuhan mereka itu seperti apa di lembaganya. Mungkin itu masalah yang mungkin saya temukan saat kita berdiskusi bersama. Jadi intinya untuk Kombel antar sekolah ini perlu ditingkatkan disiplin positif. Betul, itu pembiasaan itu loh yang memang masih sulit diterapkan selama ini, karena memang budaya itu kan harus dibiasakan. Kalau memang tidak terbiasa ya itu tadi seenaknya sendiri, akhirnya pemecahan apapun hanya dipikir saja tapi tidak disampaikan kepada teman-teman yang lain. Iya. CR itu ada S-nya terkait dengan sadari kebutuhan. Jadi dengan adanya guru-guru bisa menyadari kebutuhan siswa seperti apa, kebutuhan seperti apa. Jadi mereka tahu anak ini mau diapakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, mereka butuh terkait dengan kebutuhan untuk pembelajaran terkait dengan kontekstual, misalnya tema apa, itu anak-anak minatnya apa, seperti itu. Kemudian untuk yang I adalah identifikasi sumber belajar. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi sumber belajar di sekitar mereka yang memang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Karena di desa banyak sekali sumber belajar yang memang tidak hanya di kelas tapi juga di lingkungan sekitar yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti itu. Bisa dari, kalau memang selain dari lingkungan, bisa dari buku, bisa dari dari video dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan sumber belajar ini adalah untuk guru, yaitu memanfaatkan PMM yang selama ini masih belum maksimal dipakai untuk sumber belajar untuk guru-guru, seperti itu. Jadi bukan kewajiban tapi memang sebagai sumber belajar saja, karena di situ banyak memang kegiatan-kegiatan atau ide-ide praktek baik yang memang bisa diterapkan di lembaga itu. Kemudian yang A, analisis asumsi.
Jadi untuk analisis asumsi itu guru-guru tidak hanya nanti diajarkan tidak hanya berasumsi, mengira-ngira saja, tetapi harus tahu faktanya seperti apa di lapangan, sehingga tidak mungkin ini mungkin itu, tetapi karena dari hasil pengamatan yang benar-benar real di mungkin di sekolah itu anak-anak seperti apa, bukan mengasumsi, tapi anak ini memang benar dia itu bisa belajar ini dan sebagainya dengan teknik ini, dengan cara yang benar, maka menghasilkan yang benar. Bukan karena nanti tak kasih ini pasti dia mau, pasti dia bisa, tapi dengan memang benar-benar objektif. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah R, yaitu refleksi. Itu adalah sebagian dari suatu kemampuan kita yang harus kita membiasakan sehari-hari atau kita biasakan untuk berefleksi, sehingga kita tahu apa yang memang kekurangan kita seperti apa, permasalahannya apa, solusi yang dapat kita ambil seperti apa, dan selanjutnya kita bisa memperbaiki untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu untuk yang teknik kita terkait dengan CR. Hebat sekali, saya kira bagus ya, punya trik tersendiri untuk meningkatkan disiplin positif terkait pembahasan sekolah penggerak terkait dengan tema yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang bermakna. Hari ini kita akan belajar terkait itu, di mana nanti teman-teman harus melaksanakan teknik terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan komitmen kita bersama di dalam komunitas kita. Demikian, terima kasih. Terkait dengan disiplin positif di dalam komunitasnya nanti ada teknik yang namanya CR. Yang pertama adalah S. S-nya adalah sadari kebutuhan. Jadi nanti silakan masing-masing dari lembaga, khususnya kepala sekolah, silakan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing guru. Kira-kira apa? Dari lembaganya bisa, kira-kira apa yang jadi kebutuhannya? Ya, terima kasih Mbak Ida. Mungkin untuk pertama yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah adalah mengidentifikasi kebutuhan guru. Dengan bertanya kepada guru apa yang mungkin guru itu menyenangi sesuatu untuk pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan. Terima kasih. Iya, kira-kira bisa ngasih contoh? Terkait dengan yang ada di lembaga KPIS 6 itu dari guru sendiri, biasanya itu terkait dengan pembelajaran yang sudah disiapkan mending-mending, dan ternyata anak-anak itu sukanya belajar di lingkungan luar. Kalau terkait hari ini tadi gimana nih evaluasinya? Ada yang perlu dievaluasi apa enggak? Ada Bunda tadi di TKP. Dari Bu Tia dulu, monggo Bu Tia sama ungkapkan apa-apa yang terjadi selama pembelajaran di kelas. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya di kelas saya itu karena persiapan RTP hanya secara mendadak dan persiapan kegiatan kan harus itu kan kamu kirimnya misalnya nulis karena mendadak dan saya mempersiapkan media pembelajarannya. Jenengan kan sambil melihat setiap harinya mesti saya menyiapkannya mendadak. Itulah kekurangan dari saya yang mungkin bisa saya benahi untuk minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Bu Tia. Nanti kita bahas hasil daripada review kita atau hasil untuk perbaikan selanjutnya. Sekarang Bu Tuti, apa yang Bu Tuti mungkin menjadi hambatan atau menjadi yang kemarin ya seneng ini sehingga mungkin kepala sekolah bisa memfasilitasi.